Sensasi baru, nikmati waktu. Kalau sudah ada bypass sehari 5 kali atau bahkan lebih ya di sunah dan lain-lain, Betul. masih ada juga yang, nanti sholatnya nanti, sudah azan Itu nanti-nanti dia. gitu. Makanya saya selalu bilang, yang saya kritik kan dari sistem pendidikan di Indonesia, juga termasuk pelajaran agama adalah kita terlalu banyak ngomong tentang what and how. Kita terlalu banyak ngomong tentang apa dan bagaimana, tapi kita jarang banget ngomong tentang why. Kenapa saya harus sholat? Apa sih benefit sholatnya bagi kamu? Karena manusia kan take and give. Dia kan maunya benefitnya apa, gitu kan ya. Sementara kemudian dia perlu sesuatu, dia menginginkan sesuatu, dia minta pada manusia dia mau. Padahal dia tahu manusia itu bisa ngasih bisa enggak. Kebanyakan nolak sih gitu kan ya. Dan tapi dia nggak meminta kepada Allah yang punya segala-galanya. Nah ini kan lucunya kadang-kadang. Maka harus ada satu dimensi yang berbeda di mana sholat itu tidak hanya dilatihkan sebagai sebuah kewajiban, tapi dilatihkan sebagai sebuah keperluan bagi kita. Nah selama ini kan yang dikatakan kalau nggak sholat awas lo masuk Iya, neraka dan iya. segala macam. Oke itu memang syariat. Tapi tidak harus begitu metode pendekatannya. Karena bagi orang-orang yang nggak ngerti, biasanya mereka lebih tertarik pada hope. Bagi orang-orang yang ngerti, mereka biasanya diingatkan dengan itu. Yang sudah paham diingatkan dengan kayak punishment, kayak kemudian peringatan dan seterusnya. Nah, jadi harus ada pendekatan yang berbeda. Jadi Isra Mi'raj jangan dimaknai sebagai beban. Karena orang zaman dulu nggak memaknai itu sebagai beban. Malah seneng gitu Malah ya. seneng karena mereka langsung bisa bypass ke Allah. Gitu loh maksudnya dengan seluruh keperluan mereka. Gitu. Oke. Nah, buat orang-orang yang ya saya juga kadang sholat, ada azan, Ya, makan dulu habisin gitu. ya betul. Atau ada apa kayak gitu-gitu loh Ustadz. Mm. Ya terus gimana ya supaya kita itu setiap azan langsung sholat gitu loh Ustadz. Ya, kalau bisa begitu bagus, tapi kalau nggak bisa begitu juga sebenarnya bukan sesuatu yang hina sebenarnya. Karena yang dimaksud dengan sholat pada waktunya adalah termasuk sholat di awal waktu atau sholat di dalam waktunya. Di dalam. Artinya kalau bisa lebih bagus ya sholat di awal waktu berjamaah khususnya bagi laki-laki. Tapi dalam kondisi-kondisi kan banyak kita tidak memungkinkan. Nah karena itu Islam tuh sangat fleksibel, Islam tuh sangat ramah kepada manusia. Saking ramahnya sholatnya ntar aja deket azan berikutnya. Nah, makanya ada dua pembahasan berarti. Satu, gimana agar orang tidak sholatnya malas-malasan. Yang satu, gimana agar sholatnya rajin kan gitu kan ya. Nah, maka kalau orang itu penyakitnya sholatnya malas-malasan, maka kita kasih tahu sebenarnya. Ya kayak tadi, kamu punya keperluan gak sih dalam hidupmu? Dan kamu benar-benar yakin gak sih dengan Allah? Jangan-jangan masalahnya dia gak yakin dengan Allah. Makanya dia gak mau minta pada Allah. Maka penjelasannya bukan suruh dia sholat, tapi kita jelasin dulu tentang Allah tuh seperti apa. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah advance gitu kan dan kita minta mereka untuk lebih cepat ya tinggal kita bilang contoh misalnya ya banyak motivasi kayak gini kan yang sudah beredar, kamu dipanggil bosmu langsung, dipanggil Allah enggak. Terus lu ngarep bahwa Allah terus kemudian ngasih kamu lebih cepat, yang ngarep aja, ngayal aja terus gitu kan ya. Ya sama kayak bos, panggil Indi ke sini. Datangnya setengah jam gitu kan ya. Atau datangnya sejam kemudian. Tadi tuh gue mau bagi makanan, tapi makanan sudah habis. Nah, jadi nah itu salah satu contohnya kalau misalnya mereka sudah advance. Tapi ya berbeda-beda sih cara kita ngobrol sama orang. Artinya ya memang Allah memberikan tenggang waktu tuh ada maksud ya. Karena tidak semua kita tuh bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Contoh misalnya kayak tadi Mbak bilang ada makanan, gimana nih? Makan dulu. Itu kan syariatnya. Kalau makanan sudah tersaji di depan lalu ada kemudian waktu sholat azan berkumandang, makan dulu. Selesaiin makan dulu, kenapa? Ya logikanya gampang. Kalau kita kalau kita sholat mikirin makan kan nggak enak. Lebih baik kita makan tapi ingat sholat. Jadi kira-kira gitu. Aduh nanti mie Iya. instannya keburu dingin. Iya Aduh. betul. Nah, minyak keburu dingin atau diambil kucing dan segala macam. Nah, lebih baik kita kemudian kita makan tapi kita ingat gue harus sholat. Oke. Dan gue diberikan keleluasan ini karena gue ada makanan yang sudah tersaji. Begitupun juga kadang-kadang ada beberapa hal-hal yang nggak bisa kita untuk dalam tanda kutip segerakan, ya sudah kita